Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ringan lisan kita untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Dengan kata alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan alhamdulillah salah satu kalimat yang akan memberatkan timbangan kita pada hari timbangan nanti di yaumil akhir, dan juga sebuah kalimat yang sangat mudah diucapkan kemudian sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah, sebuah kalimat yang kita ungkapkan dari lisan kita sebagai hamba yang sungguh sangat kerdil, sungguh sangat kecil dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dengan alhamdulillah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan alhamdulillah kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan alam semesta untuk kita gunakan dalam rangka untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur dari lisan kita yang dengannya rasa syukur yang sungguh luar biasa dari lubuk hati kita masing-masing, sehingga Allah bisa memberikan kekuatan, Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menghadiri masjid yang sungguh sangat mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berpasrah diri dan berdoa kepada Allah dan mengadukan semua permasalahan kita kepada Allah, karena dialah Allah sang raja, karena dialah Allah sang pencipta, karena dialah Allah yang menguasai dan memiliki ubun-ubun kita ini. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan alam semesta ini setelah Dia ciptakan dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan mati.
Maka berdoalah kita supaya kita ditakdirkan, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Berdoa kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira berupa surga barang siapa yang mentaati Rasulullah, berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berarti surga sebagai jaminannya. Wa nadhira, dan memberikan kabar ancaman kepada kita. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala nadhira, supaya menyampaikan amanah Allah kepada manusia, supaya manusia waspada. Siapa yang tidak mentaati engkau Muhammad, berarti dia tidak mentaati aku, maka jaminannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, ketika berusia 40 tahun, mulailah dia menjalankan misi dakwah ini. Mulailah dia menjalankan amanah yang Allah bebankan kepada dia, yang tidak ada upah dan tidak ada gaji dari manusia, kecuali hanya mengharapkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai mengumpulkan, kenapa? Perintah dakwah secara secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Perintah Allah lewat malaikat Jibril, karena khawatir manusia kaget dengan sebuah peristiwa, dengan sebuah ajaran yang belum mereka ketahui dan yang belum mereka dengar selama ini. Setelah dakwah Syria selama 3 tahun berjalan, kemudian dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan, dimulai mendakwahinya adalah perintah Allah kepada keluarganya. Dikumpulkanlah keluarganya, subhanallah, semua keluarganya berkata, tidak ada kami mendapati engkau sedikit pun dari kebohongan wahai Muhammad, kecuali pasti engkau benar, dan kami pasti akan percaya dengan apa yang engkau sampaikan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ketika misi dakwah ini disampaikan, bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah wahai para keluargaku, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira dan kabar ancaman. Bagi barang siapa yang mentaatiku, berarti dia telah mentaati Allah yang telah menciptakan saya dan telah menciptakan kalian, dan yang telah menciptakan patung-patung yang menjadi ibadahnya kalian. Jemaah sekalian, apa jawaban dari keluarganya? Alihada jama'atana tabban laka ya Muhammad. Tidak jauh-jauh pamannya jemaah sekalian yang menolak dan langsung menyampaikan kata-kata yang sungguh, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Alihada jama'atana. Tidak tunggu lama jemaah sekalian, habis Nabi SAW keluar dari pertemuan tersebut, setelah pamannya menyampaikan perkataan tersebut, Allah turunkan janji bahwa balasan bagi barang siapa yang mengingkari dakwah Muhammad SAW. Langsung ini jadi pelajaran bagi kita bahwa tidak lama Nabi SAW keluar dari itu, langsung Allah turunkan tabbat yada abi lahabiw wa tab. Celakalah apa yang ada di tangan Abu Lahab, dan celaka apa yang menjadi usaha dia. Jemaah sekalian, tidak cukup di situ. Ketika Rasul SAW telah kembali yang kedua mengumpulkan keluarganya, malah Abu Lahab mengatakan, wahai seluruh keluargaku, keluarga besar Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, dikumpulkan keluarganya. Masya Allah, permintaan Abu Lahab, izinkan saya untuk menangkap Muhammad dan membunuh Muhammad, keponakanku ini. Subhanallah jemaah sekalian, permusuhan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh paman sendiri, paman langsung daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi turunnya surat Al-Lahab yang menjadi kekalnya Abu Lahab neraka dan menjadi bahan bakarnya api neraka. Karena apa? Menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Basyirau wa nadhira.
penyampai kabar gembira dan penyampai kabar ancaman. Kabar gembiranya Masya Allah, keluarga Yasir, Ammar bin Yasir beserta istrinya, beserta ibunya, ketika Masya Allah didengar kabar daripada Rasulullah SAW bahwa Sumayyah beserta suaminya dibunuh oleh Abu Jahal, dibunuh oleh sang pemilik budak ini, budak yang tidak nilai harganya. Di pandangan manusia budak ini tidak ada sesuatu yang bernilai harganya. Tapi subhanallah, luar biasa Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Rasulullah SAW mendengar berita dari Abu Bakar bahwa Sumayyah lagi disiksa beserta suaminya Yasir. Bahkan dia sampai dibunuh. Apa jawabannya? Subhanallah, Rasulullah SAW menyampaikan, sampaikan sabdaku ini kepada Sumayyah dan Yasir. Sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir dengan apa yang kalian pertahankan dengan kalimat la ilaha illallah, dengan mengikutiku. Sabarlah kalian berdua keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari tangan yang mulia, sehingga di dalam sejarah sirah Sumayyah beserta Yasir ini awwalus syuhada minal muslimin, para syuhada yang paling pertama dari kalangan orang-orang muslim, dari kalangan umat Muhammad SAW. Orang yang syahid pertama kali dari kalangan umat Muhammad SAW yaitu Yasir dan Sumayyah. Budak tiada diperhitungkan, sungguh sangat dihinakan, sungguh tiada diperhatikan. Tapi karena ketakwaannya, dia menjadi orang syahid pertama dari umat Muhammad SAW. Tapi orangnya derma, orangnya kaya raya, orangnya raja, orangnya hartawan, orangnya diperhitungkan di Jaziratul Arab, Abu Lahab. Karena kemaksiatannya, karena penolakan terhadap dakwah, sehingga dia menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah saya mengajak kepada pribadi saya dan kepada para hadirin sekalian, jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, untuk tajdidul iman, untuk selalu memperbaharui iman kita ini, untuk selalu memperbaharui terus iman kita ini, memompa terus iman kita ini, sehingga iman kita ini semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau iman ini semakin meningkat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu terus berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dari setiap urusan kesulitan hidup yang dia hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, bagaimana tajdidul iman? Bagaimana kita ini untuk selalu memperbaharui iman? Kemarin pada pembahasan yang kemarin, pada malam Jumat yang kemarin, berharap kita kepada Allah dengan malam yang penuh mubarak ini, yakni Lailatul Jum'ah, malam hari Jumat ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menanamkan keimanan yang kuat di dalam hati kita, sehingga kita bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sering saya sampaikan jemaah sekalian, urusan yang sepele dalam rangka untuk tajdidul iman, dalam rangka untuk memperbaharui iman, supaya kita menikmati iman ini, maka solusi pertamanya apa? Ta'lim, belajar. Belajar ini menjadi sarana yang paling utama sehingga kita ini bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kalau saya sampaikan contoh, doa keluar rumah, doa masuk rumah, kemudian doa masuk masjid, doa keluar masjid. Maknanya apa? Setiap perjalanan hidup kita ini, perputaran hidup kita ini, karena kita hayyu, karena Allah itu hayyul qayyum, maha hidup dan maha mengawasi, berarti kita selalu butuh kepada Allah. Kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, dalam rangka untuk meningkatkan iman dan memperbaharui iman ini, tadi saya sampaikan adalah dengan belajar. Dengan banyak-banyak belajar. Dan di antara pelajaran yang pertama yang harus kita berusaha untuk pelajari adalah masalah tauhid, masalah iman. Bagaimana kita meningkatkan iman kita ini. Di antaranya jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sering mendengar, sering membaca hadis-hadis yang berkenaan dengan pahala dan ancaman terhadap sesuatu perbuatan. Nah, pada kesempatan yang berbeda ini kita bahas masalah niat. Masalah niat. Abu Firoh, ya, dari suku Aslam, dia bersabda, saluni ma syi'tum, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, saluni ma syi'tum. Bertanyalah kalian semua sesuai dengan apa yang kalian kehendaki. Wa jaa'a rajulun wa sa'ala. Dan seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ma huwal iman? Apa itu iman? Ma huwal iman? Maka Rasulullah SAW faqala ma huwal Islam. Pertama itu ma huwal Islam? Al-Islamu huwa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yang dikatakan orang itu Islam yaitu diantaranya adalah istiqomah dalam melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Sholat dan menunaikan zakat. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian yang kedua, kembali sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma huwal iman? Apa itu iman? Maka faqala Rasulullah SAW, al iman huwa al ikhlasu lillah. Adapun yang dimaksud dengan iman itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya iman itu adalah ikhlas. Mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma huwal yakin? Ya Rasulullah, ma huwal yakin? Apa yang dimaksud dengan yakin? Kita kan sering dengar kata yakin. Faqala Rasulullah SAW, al yakinu huwa at-tasdiq. Yang dimaksud dengan keyakinan itu adalah kamu seluruhnya membenarkan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Benarkan. Pokoknya kalau yang datang dari Allah, yang datang dari Rasul, benar. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Karena tadi masalah al-iman, kata Nabi SAW adalah al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang disampaikan ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di zaman dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang itu yang mereka mengadakan perjalanan jauh, kemudian ketika datang hujan mereka kemudian melindungi diri dari hujan sehingga memasuki gua. Tidak disadari ternyata batu itu jatuh di atas gunung kemudian menutupi pintu gua itu. Menutupi pintu
pintu gua. Sehingga salah seorang di antara 3 orang ini, la yanjikum min hadhihi sakhra illa an tad'uwa bisolihi a'malina. Salah seorang di antara 3 orang ini tidak mungkin kita bisa keluar dari gua ini kecuali dengan satu syarat. Mau teriak tidak bisa karena tidak ada yang bisa mendengar, karena mereka sudah ditutupi gua, dan yang menutupi gua itu adalah pintu batu yang sungguh sangat besar. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita ini kecuali berdoa dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah, berdoa dengan semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amal yang telah kita kerjakan. Apa yang terjadi? Makanya berdoalah yang pertama, jemaah sekalian. Sesungguhnya saya memiliki kedua orang tua yang sudah tua, yang setiap hari saya tidak pernah mendahulukan keluarga dan anak saya. Ketika susu itu saya peras setiap sore, saya tidak pernah mendahulukan istri dan anak saya. Sebelum orang tua saya dahulukan. Sebelum keduanya ini saya dahulukan. Meskipun istri dan anak saya merengek-rengek meminta susu itu, saya tidak pernah kasih kepada istri dan anak saya sebelum saya kasih duluan kepada kedua orang tua saya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ringkas cerita, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan kepada kedua orang tua saya, yang saya selalu memberikan setiap sore susu unta kepada keduanya, benar-benar murni karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini sehingga kami bisa keluar dari ini. Subhanallah jemaah sekalian, tidak lama saya coba bayangin, berdoa kepada Allah dengan ada satu amal yang dia ikhlaskan betul kepada Allah, ya, yang dia ikhlaskan betul amalnya itu kepada Allah, menjadi sebab dia diberikan jalan keluar dari kesusahan yang dia alami. Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini, solusinya apa? Biddoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan doa, apalagi kalau kita sembari berdoa mengandalkan amal apa yang kira-kira yang pernah kita lakukan murni ikhlas karena Allah. Jadi yang menjadi pertanyaan jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kalau tadi menjadi sebab Allah memberikan pertolongan dengan satu keikhlasan amal soleh, nah bagaimana kalau banyak amal soleh yang kita lakukan secara ikhlas? Itu maksud saya. Sudah berapa jalan keluar yang Allah berikan untuk kita? Ya. Tentunya jemaah sekalian, kita harus tahu betul ikhlas apa tidak kita melakukan seluruh amal ibadah ini. Dan keikhlasan ini tidak ada yang mengetahui kecuali kita semua masing-masing. Dan keikhlasan itu sesuai dengan kadar iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kalau yang pernah disampaikan kemarin, Masya Allah, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sampai teman dekatnya tidak mengetahui apa yang dilakukan setiap subuh habis sholat subuh itu. Umar bin Khattab tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, karena kebiasaannya Abu Bakar habis subuh dia pergi ke pojok masjid di pinggiran kota Madinah, ada sebuah gubuk di situ, seorang janda tua beserta anak yang kerjaannya Abu Bakar yaitu membersihkan rumah itu dan menyiapkan makanan untuk janda itu. Dan ketika ditanya, kamu ini siapa? Abu Bakar tidak menjawab kepada pemilik rumah bahwa saya adalah Abu Bakar, Amirul Mukminin. Tidak. Pokoknya kasih begitu saja. Subhanallah. Saking menjaganya amal yang dia perbuat ini, jangan sampai ada perasaan supaya dipuji oleh orang lain, supaya dilihat oleh orang lain. Subhanallah. Kemudian yang kedua, amal soleh yang kedua, yakni seorang laki-laki yang sangat menginginkan sepupunya yang cantik luar biasa.
dan dia ingin menjamahnya. Tapi perempuan ini karena imannya kuat, tidak mau dia. Cuman datang musim paceklik, musim kekeringan, si wanita sepupunya ini miskin, butuh uang, butuh duit, butuh sesuatu hajat kepada sepupunya yang laki-laki ini. Akhirnya dikasih berapa? Dikasih 120 dinar. Satu dinarnya itu 4,8 gram emas. Berarti kalau hitungannya 4,8, hitung aja 1 gram 500 berarti 5 juta. Kita hitung paling 5 juta 1 gram. Ya, apa namanya? 1 dinar 5 juta kali 120 sekitar 600 juta. Ya. Jadi saya akan memberikan 120 dinar ini dengan syarat kamu mau berzina denganku. Subhanallah jemaah sekalian, ketika dia sudah mau melakukan sebagaimana layaknya suami istri, perempuan yang mengatakan, saya tidak ridho kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Jadi mendengar kata Allah itu langsung gemetar, dia takut dan meninggalkan sepupunya dan membiarkan sepupunya membawa 120 dinar tadi emas. Kalau apa yang saya lakukan ini ya Allah, ketika saya hampir mau dalam keadaan berzina, saya tinggalkan zina di saat puncaknya seperti itu karena takut kepada Engkau ya Allah. Benar-benar Engkau mengetahui bahwa itu ikhlas karenamu ya Allah. Maka bukakanlah pintu gua ini. Dibukalah, akhirnya terbuka. Kemudian yang ketiga, karena dibuka yang pertama sama yang kedua belum bisa mereka bisa keluar karena masih kecil pintunya. Akhirnya yang ketiga, masya Allah, ini luar biasa. Luar biasa yang ketiga. Ada seorang yang bekerja di Diaku, cuman pada hari itu dia tidak ambil gajinya. Gaji yang sehari itu dia pakai untuk membeli seekor lembu. Tahu-tahu berkembang, akhirnya datanglah pemilik atau pekerja tadi, minta jatah upahnya itu. Kata pemilik, dia bilang, ini gaji kamu ini semuanya, unta, lembu, sama domba ini, semua ini hasil gaji kamu dahulu. Kamu jangan main-main dengan saya. Kamu jangan main-main dengan saya. Saya tidak main-main. Ini semua hasil gaji kamu yang dulu pernah kamu tinggalkan. Akhirnya dia ambil semua itu tanpa menyisakan sedikit pun kepada orang yang bosnya tadi itu, maksud saya. Dibawa semua lembunya, dibawa semua untanya, dan dibawa semua dombanya tanpa menyisakan satu ekor pun untuk bosnya ini. Ya Allah, kalau apa yang saya lakukan ini sebuah keikhlasan kepadamu ya Allah, murni karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah pintu itu. Maka bukakanlah pintu, gua dibuka. Akhirnya mereka selamat dan bisa keluar dari gua. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Ulama menekankan tentang keikhlasannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemudian hadis yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keikhlasan ini, subhanallah, tentang pentingnya niat. Pentingnya niat. Man hamma bisayyi'atin, man hamma bihasanatin, falam ya'malha katabahallahu alaihi hasanatan kamilah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tapi belum jadi dilakukan, tapi dia sungguh-sungguh niatnya ini ada kesungguhan. Jadi Imam Ibnu Hajar mengatakan bukan hanya niat begitu saja, tapi memang niat ingin serius mengerjakan apa yang dia niatkan itu. Tapi qadarullah tidak jadi. Ada sesuatu yang menghalangi sehingga dia tidak jadi beramal apa yang dia niatkan. Maka katabahallahu alaihi hasanatan kamilah. Allah akan catat bagi dia kebaikan yang sempurna. Dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Baru niat untuk berbuat baik, ikhwah. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati. Pentingnya ini
dalam rangka untuk meningkatkan iman kita dan mengikhlaskan niat kita kepada Allah, ini perhatikan niat ini. Sama-sama kita perbaharui niat kita ini. Karena setiap hari ini kita dikelilingi oleh amal ibadah begitu. Maka perbaiki terus niat itu, perbaiki terus. Waman hamma bihasanatin fa'amilaha falahu asyratu hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin au ila adhafin katsira. Ini malah sungguh luar biasa. Barang siapa yang punya niat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia mampu melakukan kebaikan yang dia inginkan tersebut, yang dia niatkan, dia berhasil melakukannya, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kebaikan sampai 700 derajat kali lipat kebaikan, sampai berlipat-lipat kebaikan. Jadi paling minimal dibalas 10 kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan, sampai berlipat-lipat gitu. Ya, sampai berlipat-lipat. Misalnya antum, masya Allah, saya niat nanti sholat isya tidak mau masbuk, tidak mau terlambat hadir di masjid. Pokoknya saya paling minimal harus mendapati imam itu takbiratul ihram. Saya berniat masuk masjid jangan sampai saya mau melakukan sholat sunnah rawatib dulu, baru saya dapat bersama dengan imam. Niat-niat seperti itu semua kebaikan tuh. Saya harus ke masjid, saya harus berwudu dulu, itu kebaikan. Niat untuk melakukan berwudu di rumah sebelum datang ke masjid, itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Nah, bagaimana kalau seluruhnya itu kita niatkan teratur, maka berapa pahala yang Allah berikan untuk kita, sebagaimana jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man hamma bisayyi'atin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man hamma bisayyi'atin, dan barang siapa yang punya keinginan untuk berbuat jahat, baik kejahatan ini kecil maupun kejahatan besar, walam ya'malha katabahallahu alaihi hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kejahatan, kemudian dia tidak jadi mengerjakan satu kejahatan yang dia niatkan itu, dicatat oleh Allah untuknya satu kebaikan sempurna. Dicatat kebaikan sempurna. Tidak jadi dia mengerjakan apa yang dia niatkan tentang kejahatan itu, dicatat baginya kebaikan yang sempurna. Wa man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kejahatan, kemudian dia jadi melakukan satu kejahatan itu, maka dia mendapatkan satu catatan kejahatan. Ini tentang pentingnya niat. Hadis yang kedua, ini hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, yang diriwayatkan juga Al-Imam Baihaqi. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, terakhir, hadis yang terakhir yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil ummah ala arba'ati nafar." Sesungguhnya umat ini diibaratkan, dibagi menjadi untuk 4 golongan atau 4 orang. Pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman fayamalu bima alima wa yunfiqu fi haqqihi. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang golongan pertama, yang Allah berikan harta dan ilmu kepada dia, kemudian dengan harta dan ilmunya dia amalkan hartanya itu dan ilmunya sesuai dengan haknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Kata Rasulullah SAW, inilah kedudukan hamba yang paling tinggi. Yang kedua, warajulun atahullahu ilman walam yu'ti malan
Fahuwa yaqul law kana li misla hadza fa amiltu misla alladhi ya'mal wal ajru huma sawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan yang kedua adalah seorang yang laki-laki, seseorang yang diberi oleh Allah ilmu tapi tidak diberi harta, tapi dia berkata, seandainya Allah memberikan kepadaku sebagaimana yang Allah berikan kepada orang yang pertama tadi, harta yang dia gunakan, dengan hartanya dia bisa berinfak, dia bisa apa saja, berniat, wal ajruhuma sawa, pahala keduanya sama. Pahala keduanya sama, kata Rasulullah SAW. Orang yang ketiga, seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta tapi tidak dikasih ilmu, fayakhbatuhu fi malihi wala yatasaddaq fi haqqihi, tapi dia ngawur dalam menggunakan harta, maka digunakan di jalan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini adalah seburuk-buruknya hamba. Kemudian yang ketiga, yang keempat, rajulun lam yu'tiyahullahu malan wa ilman, seseorang yang Allah tidak kasih ilmu, tidak kasih harta, tapi dia berkata, seandainya Allah memberikan kepadaku sebagaimana orang yang ketiga tadi, maksudnya harta kekayaan kemudian dia gunakan untuk maksiat, seandainya Allah memberikan aku seperti yang Allah berikan kepada dia itu, wal wizru bainahuma sawa, kejahatan atau catatan dosa keduanya sama. Sama. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Masya Allah, seandainya contoh, seandainya saya memiliki uang yang banyak, saya bisa berzina dengan perempuan mana saja yang saya inginkan, baru berniat seperti itu saja sudah. Kenapa ini dicatat? Padahal tadi meskipun dia belum berbuat, tapi dia sudah ada cita-citanya tapi belum berbuat. Kenapa ini malah catatan dosanya sama dengan apa yang dia niatkan? Karena dia sudah berhayal kepada orang yang sudah melakukan kejahatan itu. Seandainya saya memiliki harta sebagaimana hartanya orang itu, maka saya bisa berzina sebagaimana dia layak mempermainkan wanita atau berzina dengan wanita-wanita yang dia inginkan. Beda, karena ini dia berniat untuk kejahatan, mengikuti orang yang sudah melakukan kejahatan. Maka posisi dosanya adalah keduanya sama. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, insya Allah kita akan lanjut pada pembahasan pada pekan depan. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kembali saya ingatkan, masalah niat ini penting. Dari sesuatu yang mubah bisa menjadi pahala. Antum beli minyak wangi, niatkan untuk wangi, masuk masjid, masuk sholat, itu pahala. Antum niatkan beli baju, makan, minum yang enak, yang bergizi, niatkan supaya bisa kuat untuk beribadah kepada Allah, maka makan dan minum itu bernilai pahala di sisi Allah. Tapi kalau antum tidak sertai niat, hanya masuk lewat mulut, kemudian masuk ke perut, kemudian keluar aja begitu saja. Tapi kalau antum niatkan untuk ibadah kepada Allah, begitu juga pakaian, begitu juga makan, begitu juga mandi, perkara-perkara yang mubah kita niatkan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah, maka itu semuanya akan bernilai pahala. Apalagi yang memang sudah ketentuannya sudah ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan jemaah sekalian, baik ana dan antum sekalian, diberikan daya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu ini dari hal-hal yang sekecil apa saja. Ya, dari hal-hal yang sekecil apa saja. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.